Nah, jika kamu mampir di video ini, mungkin kamu masih bingung, berapa sih dana yang harus saya siapkan untuk investasi per bulannya atau per periode tertentu? Apakah kegedean atau jangan-jangan kekecilan? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini juga dirasakan saya juga dan teman-teman lainnya seperti ini. Mas Joseph Stanlin 2831. Dia bertanya, "Permisi Mas, ya silakan kalau mau lewat. Kan saya masih pelajar nih. Saya kerja ya, gajinya sekitaran 700k." Wah, kita acungi jempol dulu ya, kasih like dulu ya teman-teman kepada Mas Joseph ini. Dia pelajar dan sudah bekerja ya. Semangat belajarnya juga jangan sampai karena kerjaan pelajarannya jadi teledor ya. Oke. Lanjut, kalau misalnya mau diinvestasikan, berapa ya kira-kira enaknya? Maaf, masih pemula, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Kita semua di sini pemula, malah justru bagus. Kalau ada yang nggak ngerti, ada unek-unek di hati, langsung tanya kayak si Mas Joseph di kolom komentar. Karena kita akan ngebahas tuntas di video ini. Yaps, jadi kita akan ngebahasnya secara rinci dan detail, tapi tenang nggak akan bikin mumet dan pusing. Jadi teman-teman boleh bebas, saya kasih waktu untuk siapin snack dan minumnya terlebih dahulu, karena video ini bakal sedikit lebih panjang, sedikit. Ya, harapannya setelah selesai nonton video ini sampai akhir, teman-teman jadi terbuka. Saya harap ya, wawasannya jadi nggak ada istilahnya keberatan lagi untuk investasi. Dan saya rasa ini bakal cocok untuk semua orang. Karena ini yang saya pikirkan dan berdasarkan apa yang saya riset selama ini. Ngomong-ngomong soal porsi investasi, biasanya nih atau mungkin teman-teman pasti sering ngebaca atau ngelihat ini contohnya. Misalnya dari 100% pendapatan, 50% itu kita gunakan untuk needs atau kebutuhan, 30% untuk wants atau keinginan, dan sisanya 20% untuk savings or debt. Ya, 50% tahu lah ya kebutuhan kita seperti apa, makan. Mungkin tadi Mas Joseph kan pelajar ya, mungkin ada untuk juga biaya SPP-nya, alat tulisnya, dan sebagainya. Oke, lanjut. 30% untuk wants atau keinginan, contoh kita mau untuk rekreasi, nongkrong-nongkrong, ya, minum kafe, ya, ataupun ganti handphone, ya, kan kita sisihkan sebagainya, itu adalah keinginan. Dan sisanya 20% untuk savings atau debt, untuk ditabung ataupun bayar utang. Nah, ataupun teman-teman mempunyai persentase-persentase yang sering dijumpai yang modelnya lain, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Nggak apa, mungkin ya 80% untuk needs yung, 20% untuk wants, dan 10% untuk saving. Itu udah 110% ya, atau yang lainnya. Namun, apakah hal ini salah? Tidak. Jawabannya, ini adalah benar. Namun menurut opini saya akan bongkar lebih dalam porsi yang sesuai untuk semua orang yang relevan atau cocok di zaman seperti ini. Lah, kenapa saya ngomong demikian? Saya kasih contoh. Di zaman seperti ini pasti pernah dengar yang namanya sandwich generation, benar kan? Di mana generasi ini harus menghidupi satu generasi di atasnya dan satu generasi di bawahnya. Sehingga saya ngerasa kalau kita bagi per porsi-porsi persentase seperti itu, di mana contohnya 50% untuk needs, saya punya pemikiran, ini bakal nggak cukup bagi sandwich generation, benar nggak? Ini bagi teman-teman yang merasa dirinya sandwich generation, coba tulis di kolom komentar, bener gak apa yang saya pikirkan ini? Kemudian ada juga background finansial orang yang berbeda, di mana contohnya nih orang tuanya berkecukupan, dia tidak berkurangan, dan seperti Mas Joseph ini walaupun pendapatannya 700 ya, dan setelah kita video callan, kita ngomong-ngomong, kita pillow talk seperti itu, rupanya dia menyisihkan kurang lebih 100.000 dari 700.000 itu udah 10% hanya untuk investasi. Menurut saya itu angka yang sangat bagus ataupun gede ya. Semangat ya Mas Joseph, walaupun kamu hanya pelajar, kamu bisa membuktikan kamu bisa investasi mulai dari dini ya.
Jadi dari Mas Yosef sendiri saya tanya, apakah mengganggu aktivitas pelajarnya? Enggak. Apakah mengganggu kebutuhan hidup sehari-harinya? Enggak. Ya lanjutkan saja. Sehingga dari beberapa poin yang kita tangkap, seharusnya kita harus menyesuaikan porsi investasi kita sesuai dengan background atau latar belakang finansial kita masing-masing. Nggak usah dipaksain 50%, 70%, 80%. Ya teman-teman ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke, boleh ambil kertas, ambil pen, kita catat. Emangnya kita ujian? Nah, yang pertama, menurut saya, teman-teman, apabila kita ingin investasi, yang harus kita penuhi itu pertama adalah dana darurat. Kita memerlukan dana darurat. Kenapa? Karena di zaman seperti ini, lihat nih banyak berita PHK, banyak sekali karyawan. Jadi, untuk jaga-jaga karena the worst scenario maybe happen, gila Inggris gua keren banget ya. Jadi kita butuh dana darurat. Mungkin kalau saya bisa kasih misalnya 6 bulan ataupun 12 bulan. Berapa bulan Yung yang cocoknya? Jangan pertele-tele ya. 6 apa 12 nih. Ngamuk nih saya. Banting nih meja. Berapa bulannya ini sepertinya teman-teman tentunya kayak gini. Kira-kira berapa lama teman-teman dapat bertahan hingga bisa mendapatkan penghasilan baru? Amit-amit terjadi PHK atau nggak ada penghasilan. Misalnya selama saya mampu bertahan 3 bulan dan saya yakin selama 3 bulan itu saya bakal dapat pendapatan baru. Yowes 3 bulan cukup. Oh Yung, saya gak yakin Yung, di zaman sekarang sudah sangat susah untuk dapat kerjaan Yung. Mau bisnis pun mulainya nggak gampang. Maka saya rasa 12 bulan deh Yung lebih amannya. Silakan 12 bulan. Jadi seperti itu teman-teman. Dana darurat harus ada terlebih dahulu. Lanjut lagi setelah kita telah menyiapkan dana darurat, berarti sisanya boleh investasi ya Yung? Belum secepat itu. Kalau dana darurat kita udah siap ya teman-teman ya, kan ini setelah dana darurat, kemudian itu harus ada yang namanya asuransi. Ya perlu dicatat saya bukan agen asuransi. Lantas kenapa kita harus menyiapkan asuransi juga sebelum memulai investasi? Sini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Misalkan kita untuk investasi tapi kita nggak ada cover ya teman-teman ya. Amit-amit terjadi sesuatu dan kita masuk rumah sakit. Bayangin kalau kita nggak ada asuransi. Biaya rumah sakit sekarang itu nggak murah. Nggak bisa bayar 100.000, 200.000. Itu sekali masuk. Saya yakin minimal kalau penyakitnya katakanlah nggak terlalu parah pun itu setidaknya harus keluar sekitaran 5 jutaan. Bener nggak? Apabila kita misalnya ya amit-amit kena seperti tifus, DBD ataupun yang lainnya, itu kalau puluhan juta saya rasa itu udah nggak lari. Jadi nggak mungkin kan kita investasi untuk bayar pengobatan. Tujuannya kayaknya agak salah. Bener kan? Nah, jadi setelah dana darurat dan asuransi, Yung kayaknya ada yang ketinggalan deh. Oh iya, untung kamu ingetin. Berarti kamu masih konsentrasi sampai di detik ini. Benar sekali. Kedua poin tersebut terpenuhi apabila semua kebutuhan pokok teman-teman terpenuhi. Ya, jadi misalnya untuk makan bulanan, mungkin listrik, air, pendidikan anak, dan sebagainya. Istilahnya tuh kebutuhan premier kita sudah terpenuhi ya. Jadi jangan langsung buru-buru investasi. Udah siapin kebutuhannya, udah oke, udah lengkap, nggak kekurangan lagi. Disisihkan dulu untuk dana daruratnya, ya baru masuk ke asuransinya, bener kan? Kalau sudah tercover, kebutuhannya udah enak, kemudian udah ada dana darurat, barulah kita lanjut ke yang namanya investasi. Oh, jadi poin terakhir baru investasi ya, Jun? Yaps, benar sekali. Jadi yang terakhir itu baru investasi. Lah kenapa? Saya jabarin sedikit alasan opini saya kayak gini. Pertama, otomatis kita harus memenuhi kebutuhan kita masing-masing ya. Kebutuhan kita dan keluarga tercukupi. Sudah lewat dari situ,
baru bikin bentuk yang tadi poin pertama, yaitu adalah dana darurat. Apabila the worst scenario happen ya, alien menyerang, Avengers sudah pensiun, mau tak mau kita yang bertahan ya, seperti itu ya. Ya, realnya sih karena memang seperti yang tadi kita telah sebutkan, barulah kita harus setidaknya ada proteksi. Proteksi ini ya tadi sudah disebutkan juga kenapa butuh proteksi. Catatan ya, saya bukan agent asuransi, barulah kita investasi. Yung, berarti dananya sisa sedikit tuh, Yung. Gak asik tuh. Ingat teman-teman, investasi sekarang modalnya nggak butuh gede-gede amat kayak dulu lagi. Teman-teman boleh lihat di channel ini, saya sudah sering sharing perjalanan investasi saya. Ada yang mulai dari 10.000 saja, 100.000, pilihannya banyak ya teman-teman ya. Jadi bukan penghalang kalau misalnya, Yung saya cuma bisa hemat 1.000 sehari. 1.000 sehari sebulan 30.000. 30.000 sudah bisa investasi ya, benar kan teman-teman? Nah, kenapa saya membuat rumus demikian? Karena menurut saya investasi itu seharusnya fleksibel. Makanya saya sering menjawab kalau ada teman-teman yang komen, itu investasi kita harus fleksibel ya, nggak boleh membebankan kita. Jangan sampai kita investasi, besok mau makan apa ya? Itu yang menyebabkan istilahnya agak mismatch soal investasi. Investasi apes-apes, fisik down, tipes masuk rumah sakit 3-4 hari keluar nominalnya 15 juta, nggak ada dana, cairin dana investasi, itu juga nggak lucu ya. Kita investasi tujuannya jangka panjang agar hidup kita kelak tua itu udah enak ya teman-teman ya. Yes, jadi saya rasa itulah porsi investasi yang cocok bagi semua orang. Dan menurut saya ini juga aman, sehingga investasi juga bisa berjalan dengan nyaman. Coba teman-teman tulis di kolom komentar, apakah opini saya untuk investasi ini sesuai? Atau teman-teman punya tambahan lain atau ada pertanyaan lain, langsung saja tulis di komentar. Bila teman-teman sudah nonton video ini sampai detik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa tinggalkan tombol like-nya. Dan saya rasa teman-teman juga suka nonton video yang satu ini. Ya. Dan apabila teman-teman masih penasaran dengan sepak terjang investasi yang saya lakukan, teman-teman boleh subscribe saya di sini. Nantikan video-video saya selanjutnya.